Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Subelo Wiono, SHMPD, selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salvia Agustina dengan NPM 23117. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis artikel Antropologi Hukum dalam masyarakat dan integrasi konsep masyarakat bersahaja dalam kajian antropologi hukum. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Hukum merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, ia bukan sekedar kumpulan aturan tertulis yang dibuat oleh negara, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai, norma, dan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Nah, antropologi hukum hadir sebagai pendekatan interdisipliner yang mempelajari bagaimana hukum terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam konteks budaya dan struktur sosial masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini, hukum dipahami tidak hanya dalam perspektif normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang melingkupinya. Nah, artikel karya Ferdian Chandra ini menguraikan bahwa hukum berawal dari kebiasaan, berkembang menjadi adat istiadat, hingga akhirnya mengkristal sebagai hukum adat atau customary law yang mengikat masyarakat. Nah, dalam konteks ini, masyarakat bersahaja menjadi objek kajian yang relevan karena mereka masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menjadikan hukum adat ini sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keberadaan mereka membuktikan bahwa hukum adat bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan living law yang terus hidup dan dipatuhi. Nah, jadi hukum ini tuh lahir dan berkembang bersama budaya masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana konsep antropologi hukum yang dibahas dalam artikel Febrian Chandra. Nah, yang kedua, bagaimana hubungan hukum adat, budaya hukum, dan kearifan lokal di Kabupaten Merangin. Nah, yang ketiga, bagaimana korelasi masyarakat bersahaja dengan hukum adat sebagai living law. Tujuannya, yang pertama, menganalisis konsep antropologi hukum dalam artikel. Yang kedua, menjelaskan hubungan hukum adat, budaya hukum, dan kearifan lokal. Nah, yang ketiga, menganalisis keberadaan hukum adat sebagai living law dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep antropologi hukum. Yang pertama yaitu ada hukum dan budaya. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dan berkembang dari nilai budaya masyarakat. Nah, menurut antropologi hukum, hukum adalah produk kebudayaan yang mencerminkan cara hidup suatu komunitas. Nah, yang kedua yaitu ada perilaku masyarakat. Nah, antropologi hukum mengkaji bagaimana masyarakat memahami, menaati, atau menolak hukum berdasarkan nilai dan norma sosial yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, yaitu ada penyelesaian konflik, yang meneliti mekanisme penyelesaian sengketa secara adat seperti musyawarah, mediasi tokoh adat, dan sanksi sosial yang berlaku di luar sistem peradilan formal negara. Nah, yang keempat yaitu ada pluralisme hukum, yaitu memahami koeksistensi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang saling berinteraksi dan membentuk tatanan hukum majemuk dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pluralisme hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu ada definisi dan bentuk pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Nah, di Indonesia terdapat tiga sistem utama. Yang pertama, yaitu ada hukum negara berupa perundang-undangan formal. Yang kedua, yaitu ada hukum adat yang lahir dari kebiasaan dan tradisi masyarakat lokal. Serta yang ketiga, hukum agama seperti hukum Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha yang mengatur aspek kehidupan pribadi pemeluknya. Nah, yang kedua yaitu ada peran antropologi hukum dalam pluralisme. Nah, antropologi hukum berperan menganalisis bagaimana ketiga sistem hukum tersebut ini saling berinteraksi, bertumpang tindih, dan terkadang berkonflik. Nah, disiplin ini membantu menciptakan harmonisasi hukum agar kepastian hukum ini tetap terjaga tanpa menghapus identitas budaya, lokal, dan hak-hak masyarakat adat. Yang ketiga yaitu ada tujuan dan relevansi bagi pembangunan hukum. Nah, menjaga keadilan sosial dengan mengakui keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat, pluralisme hukum memastikan pembangunan hukum nasional mengakomodasi nilai-nilai lokal sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap komunitas adat. Nah, pendekatan ini mendorong terciptanya hukum yang inklusif dan berkeadilan. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan hukum adat, budaya hukum, dan kearifan lokal. Nah, yang pertama ada hukum adat.
Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang tumbuh dari kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat secara turun-temurun. Nah, hukum adat ini bersifat dinamis, berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, dan memiliki sanksi sosial yang diakui bersama. Contohnya meliputi aturan perkawinan adat, pembagian waris, dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang kedua yaitu ada budaya hukum. Pandangan, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat ini terhadap hukum yang membentuk kesadaran hukum kolektif. Budaya hukum menentukan apakah masyarakat ini mematuhi hukum karena kesadaran atau hanya keterpaksaan. Nah, di masyarakat adat, budaya hukum ini tercermin dalam kepatuhan terhadap norma tanpa memerlukan penegakan formal dari negara. Nah, yang ketiga yaitu ada kearifan lokal, nilai, pengetahuan, dan tradisi warisan turun-temurun yang menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Nah, untuk hubungan ketiganya, hukum adat lahir dari budaya hukum masyarakat dan diwujudkan melalui berbagai bentuk kearifan lokal. Nah, ketiganya saling menguatkan. Budaya hukum membentuk legitimasi, hukum adat memberikan aturan, dan kearifan lokal menjadi wujud nyata pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu ada studi kasus, yaitu tradisi Lubuk Larangan. Nah, Lubuk Larangan ini adalah sistem pengelolaan sumber daya perairan yang berbasis kearifan lokal berupa aturan adat yang melarang masyarakat mengambil ikan pada kawasan sebagai sungai tertentu. Nah, dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, tradisi ini tuh telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, melestarikan populasi dan keagaman sumber daya ikan. Nah, yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan solidarisasi komunal. Yang ketiga, menyediakan sumber pendapatan kolektif saat panen ikan dilakukan. Nah, mekanisme pelaksanaannya yaitu masyarakat menetapkan zona larangan di bagian sungai tertentu. Nah, selama periode tertentu biasanya 6 atau sampai 12 bulan, tidak seorang pun boleh menangkap ikan di zona tersebut. Nah, setelah masa larangan berakhir, panen ikan dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya tuh dibagi menjadi kepentingan bersama seperti pembangunan desa atau kegiatan sosial. Nah, sanksi adatnya yaitu pelanggaran dikenakan sanksi adat oleh pemangku adat setempat berupa denda, teguran di hadapan masyarakat, atau kewajiban menyediakan kebutuhan upacara adat. Sanksi ini tuh bersifat mendidik dan memulihkan keharmonisan sosial. Makna dalam antropologi hukum, lubuk kalangan ini merupakan contoh nyata hukum adat yang hidup atau living law, hukum yang lahir dari kesadaran masyarakat dan dipatuhi tanpa paksaan negara, dan terbukti juga efektif menjaga kelestarian alam serta kohesi sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai adat masyarakat Merangin. Yang pertama yaitu ada raso. Nah, raso ini adalah kemampuan membedakan benar dan salah sebagai dasar pertimbangan moral dalam setiap tindakan. Nah, raso ini menjadi landasan etika masyarakat Merangin dalam menjaga keharmonisan sosial. Nah, yang kedua yaitu ada pariso. Nah, si Pariso ini tuh adalah sikap kehati-hatian dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain maupun lingkungan. Nah, Pariso ini mengajarkan tanggung jawab individu terhadap dampak sosial dari setiap perbuatan. Nah, yang ketiga yaitu ada malu. Nah, pengendalian diri terhadap pelanggaran norma dan adat istiadat. Malu ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah perilaku menyimpang dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu ada sopan. Nah, sopan ini yaitu menghormati sesama sebagai wujud keharmonisan sosial, sopan yang mencerminkan tata krama dan penghargaan terhadap sesama anggota masyarakat tanpa memandang status. Nah, selanjutnya yaitu ada masyarakat bersahaja dan living law. Nah, masyarakat bersahaja ini yang pertama menjunjung tinggi adat istiadat sebagai warisan leluhur yang sakral dan mengikat. Nah, yang kedua memiliki solidaritas sosial kuat melalui gotong royong dan musyawarah. Nah, yang ketiganya yaitu menjadikan hukum adat sebagai pedoman hidup sehari-hari yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, yang keempat yaitu mempertahankan nilai raso, pariso, malu, dan sopan ini sebagai identitas kolektif. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat bukan jalur hukum formal. Nah, living law-nya yaitu hukum yang hidup di masyarakat. Living law adalah hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan dipatuhi secara nyata meskipun tidak tertulis dalam peraturan negara. Nah, di Merangin, Living Law ini terwujud melalui yang pertama, ada tradisi lubuk larangan sebagai hukum pelestarian lingkungan. Nah, yang kedua, nilai adat raso, pariso, malu, dan sopan ini sebagai norma perilaku. Nah, yang ketiga, yaitu sanksi adat yang ditegakkan oleh pemangku adat. Nah, sedangkan yang terakhir, musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.
Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan yang tumbuh bersama nilai-nilai sosial masyarakat. Antropologi hukum membuktikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya tempat ia berlaku. Hukum adat di Kabupaten Merangin ini masih berfungsi efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat dan terbukti melalui tradisi lubuk larangan yang menjaga kelestarian lingkungan serta nilai raso, pariso, malu, dan sopan ini membentuk karakter sosial. Masyarakat bersahaja ini membuktikan eksistensi hukum adat sebagai living law yang hidup dalam kesadaran kolektif, dipatuhi secara sukarela, dan ditegakkan melalui mekanisme adat tanpa investasi hukum formal. Nah, pluralisme hukum di Indonesia ini membutuhkan harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama agar tercipta keadilan yang berkeadaban. Nah, untuk sarannya, mungkin yang pertama, pemerintah perlu melindungi hukum adat dan kearifan lokal melalui regulasi yang mengakui keberadaan dan keberlakuannya. Nah, yang kedua, mungkin masyarakat ini harus aktif mempertahankan tradisi dan yang relevan sebagai identitas budaya hukum bangsa. Nah, yang ketiga, perguruan tinggi perlu memperkuat kajian antropologi hukum dalam kurikulum. Nah, yang keempat, yaitu pembangunan hukum nasional harus mengakomodasi nilai-nilai hukum adat yang masih hidup sebagai sumber hukum material. Baik, selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk menganalisis jurnal, antropologi hukum. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.